Ternyata tuh orang ketiga ini nama si suaminya Raisa lagi kolaborasi bareng bikin rumah masa depan di belakang Raisa. Gosipnya makin ramai dikarenakan ada orang ketiga dalam hubungan ini, dan spill tipisnya sebenarnya udah di-spill sama Raisa, cuman tuh netizen belum enggak. Dan sekarang selamat datang di keluarga Mas Daeng. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dadah. Bye bye. Klik subscribe and like. bersama aku Betty Botita Asmara dalam Bibir Botita. Bibir Botita, jendela informasi selebritis untuk kamu dari lembaran-lembaran layer online yang viral di dunia maya. Bibir Botita hari ini akan hadir dengan berita yang hot dari saudari aku Raisa, yang kebetulan banget, tapi nggak banget menceraikan suaminya. Tapi gosip hot perceraiannya sudah lewat. Kenapa aku beritanya baru naik? Baru sempat, tugas malamnya lama, cuy. Hai. Jadi sekarang gosipnya makin ramai dikarenakan ada orang ketiga dalam hubungan ini, dan spill tipisnya sebenarnya udah di-spill sama Raisa, cuman tuh netizen belum enggak. Dan sekarang baru tersusun pasal-pasalnya yang rumit itu makin bersinar. Tapi apakah ini fakta ataukah bukan, atau hanya seperti gosip belaka? Baik Raisa, Hamis maupun orang ketiga tersebut belum ada konfirmasi apa-apa. Tapi desak-desuk dan parsel bukti-bukti nyatanya makin tersusun rapi oleh netizen. Seperti apa faktanya? Berikut 10 fakta perceraian Raisa ada di Bibir Botita. Yang pertama, sepertinya isu perceraiannya itu disebabkan karena orang ketiga. Orang ketiga itu maksudnya kayak ada orang ketiga yang hobinya masak, masih muda, sepertinya tuh kayak yang ada di dalam penyebab hubungan ini. Tapi baik Raisa maupun Hamis tidak membeberkan apa-apa dalam perpisahan ini, tapi mereka tuh mengeluarkan surat yang mendamaikan semuanya, surat perdamaian bahwasanya perpisahan ini adalah perpisahan baik-baik. Tapi netizen tidak tinggal diam, tidak menerima. Masa iya cuman gini aja? Tapi benar aja, sepertinya isu orang ketiga bisa menjadi penyebab salah satunya. Seperti apa? Kita lihat video ini. Mengejutkan adalah Raisa ternyata sudah mengendus jika suaminya itu memiliki wanita idaman lain. Tepat ketika Raisa menggelar konser tunggal di Gelora Bung Karno. What? Jadi waktu Eke nonton kemarin di GBK, itu Raisa lagi sedih. Oh, jadi ternyata usut punya usut dari berita yang itu tampil tadi. Raisa udah tahu kalau si AA ini udah ada main hati ke wanita lain. Aduh, kok iso si A? Ini lo konser besar lo ini di Super atuh. Jadi udah lama ya? Aduh, Postingan lama si Neng aku Raisa itu diobak-abrik lagi sama netizen, dimana tuh kayak dulu Raisa tuh pernah posting kayak gini nih. Nah, postingannya itu adalah jeans sobek. Kebiasaan nih babang aku, kalau jeansnya sobek maunya langsung diganti. Bisa kali dijahit dulu bang, maunya ganti yang baru. Ternyata awal postingan tuh netizen gak tahu kalau ini postingan maksudnya apa, normal-normal aja. Sampai ke titik sekarang postingan ini akan menjadi clue baru atau
jahitan-jahitan informasi baru dari Raisa. Oh my God. Dan bukan cuma soal denim yang sobek. Raisa juga ngasih clue sedang buat lagu dalam studio. Bilangnya gini, ini juga cooking. Cooking sebenarnya biasa dipakai dalam hal pembuatan lagu. Tapi kok arahnya kayak orang ketiganya suka cooking ya, Bu? Suka cooking, jadi mungkin ya ini baru perkara yang belum pasti, masih jadi desas-desus netizen yang masuk ke dalam bibir betina asmara. Yuk masuk ke berita berikutnya. Kalau netizen bilangnya Raisa ini tuh kayak Taylor Swift-nya Indonesia, mengalami membuat lagu dapat cuan. Sama sepertinya sama Raisa nih ya. Dia sebenarnya menulis apa yang dia rasakan dari lagu-lagu yang dia bikin, tapi sebelumnya tuh netizen belum ngeh kalau ini tuh semua karena apa, kirain cuma lagu aja, tapi ternyata Raisa menyembunyikannya semua. Sebenarnya dia tidak menyembunyikan. Dia menulis dalam lagu kalau orang ketiga ini memiliki mata yang sama, rambut yang sama. Kalau sama ngapain nyari, Bang? Kalau sama ambil yang ada aja. Tapi Raisa menulisnya dalam sebuah lagu yang indah. Awal lagunya keluar sih nggak ada yang curiga ya. Tapi setelah dirunut-runut, dan sepertinya orang ketiganya, kalau memang ini benar ya, orang ketiganya itu mirip banget sama lagunya. Gimana dong? Coba lihat video ini. Awal mula si Raisa ngegugat si Hamid ini, itu tuh belum ketahuan apa penyebabnya. Tapi akhirnya pecah juga tuh gara-gara postingan di Pinterest. Katanya tuh ada kayak rumah impian, anjay. Future house, anjay. Future house kuburan, Bu. Dari Pinterest Future house ini ternyata tuh orang ketiga ini sama si suaminya Raisa lagi kolaborasi bareng bikin rumah masa depan di belakang Raisa. Kok bisa? Aduh, kok bisa? Kok bisa? Emang rumah yang di Bali itu kurang, Pak. Rumah yang di Jakarta kurang, Pak. Aduh, gimana? Daripada bikin baru, aduh gimana? Nah, si netizen itu bisa mendapatkan bukti-bukti itu, tapi ini baru diduga kalau ini tuh yang bikin orang ketiga itu sama suaminya Raisa. Tuh kayak rumahnya lucu. Belum lagi urusan rumah masa depan itu terbit lagi foto jalan-jalan bersama si orang ketiga ini. Diduga, kamu bikin narasi jangan main-main, diduga orang ketiga ini tuh jalan-jalan bersama mereka ke Bangkok. Udah lama, Bu, kejadiannya, cuma tuh netizen tuh pinter. Ada aja tuh caranya dapetin foto-foto mereka di sosmednya si lakinya si Raisa ini sama sosmednya si yang diduga orang ketiga ini. Sama, Bu, dari mereka makan sama-sama, yang satu posting foto ini, yang satu posting ini, sama netizen dibandingin sama persis. Bukan cuma makanan, ada di foto Peppa, ada di foto juga yang di hospital, terus ada juga foto kolam renang. Fotonya sih beda ya, tapi netizen tuh bisa membagi-bagikan. Oh, ini sama nih, payungnya sama. Oh, ini sama nih, tegel kolam renangnya sama. Oh, ini sama nih, makanannya sama. Awalnya tuh aku nggak mau percaya ya. Awalnya tuh Botita Asmara nggak mau mempercayai berita-berita seliwiran gini, tapi lama-lama kok lucu ya buat diberitakan. Lucu-lucu. Allah, para netizen emang itu kayak the best banget kalau ngumpulin fakta. Terus ya, ada netizen yang posting kayak gini. Ini tuh kayak the World of Merit-nya Indonesia. Maksudnya gimana sih, Neng?
Maksudnya gimana? Apanya yang kaya? Apanya yang kaya? Jalan-jalannya, jalan bareng teman-teman. Terus kalau memang benar-benar mereka selingkuh sih ya mungkin ada benarnya ya. Soalnya kayak di The World of the Married itu mereka jalan-jalan cuy, dan circle-nya itu kayak mendukung perselingkuhan itu. Terus mereka tuh teman-temannya dan istrinya nggak tahu. Tapi ini kan belum tentu jadi ya, say, belum tentu benar. Jadi kita tuh harus berpositif thinking, ya. Berpositif thinking kalau itu nggak ada, semoga nggak benar, ya. Tapi lucu. Nih, saudari aku tuh Raisa ya, dia tuh kayak, aduh, dia mencoba strong sih kalau menurut aku ya. Tapi dia ditanya di dalam satu wawancara, ditanya dalam satu wawancara kalau suami kamu selingkuh, apa yang akan kamu lakukan? Coba lihat jawabannya. Jawabannya kayak, ya gue tenang aja. Tapi aku nggak mau masuk dalam mengotori, biar netizen aja yang berurusan, netizen yang bikin babak belur. Bu, Anda itu cerdas ya. Cerdas, elegan banget. Udah bikin lagu, curhatannya ke lagu. Nah sekarang bener aja dirujak sama netizen. Dari clue-cluenya, dari rohnya itu, dari musiknya, dari hasil, dari roh feelingnya itu. Terus netizen susun-susun. Sekarang netizen ngerujak yang bersangkutan. Apakah ini maksudnya dari wawancara ini? Apakah ini maksudnya Raisa? Apakah ini? Aduh, kamu cerdas, elegan, cantik, say, sisterku. Untung ya kita bersaudara, jadi kita punya kecerdasan yang sama. Iya nggak? Next. Tuh kan, Raisa ngeluarin album Amfibar tahun lalu. Itu tuh katanya dalam sebuah interview mengatakan itu roh itu kayak mentahnya sementah-mentahnya rasa yang dirasakan Raisa, rasa yang dirasakan masuk ke hati, otak, pusing. Habis itu dia nulis lagu sama apa yang dirasakan kala itu. Jadi maksudnya gimana nih Bu? Dirasakan, maksudnya dialami gitu. Jadi kalau dilihat-lihat liriknya jadi benar dong. Tapi ngomong-ngomong, benar berarti Bu ya yang dialami ini. Jadi susunan foto-foto netizen dan lain-lain itu dari lirik lagu juga benar dong Kak ya. Iya ya. Aduh, bisa kali komprehensif satu kali. Ya. Kalau memang cuma curhatnya lewat lagu sih juga nggak apa-apa, kita terima, kita suka lagunya indah. Emang elegan banget ini yang satu, Raisaku ya. Abang Hamid. Sebenarnya ya, video ini tuh dia lagi dikasih pertanyaan, abang suka yang menyanyi atau bermatenggong? Terus kata si abang kayak gini, abang menikahi seorang superstar Ripa Indonesia, nggak mungkin tiba-tiba jadi buruan tenggong, ya nggak? Tapi nggak apa-apa, namanya selera ya. Tapi ini ada clue juga kemana ya? Ke itu tuh bisa, katanya itu yang bisa masak-masak dan lain-lain. Kok ada masak-masaknya ya? Kok. Ya udah. Terus si abang juga bercerita kalau si teteh aku tuh sebenarnya ya, teteh aku tuh suka banget bercerita sama aku ya. Tapi sama si abangnya katanya si teteh itu introvert banget, sama si abang itu kurang ngomongnya. Tapi kalau si teteh ngomong sama kita nih, saudari-saudarinya itu lancar, preporna, lancar. Tapi kalau suaminya ini katanya si teteh itu introvert, jadi kayak beda. Gimana dong ini? Gimana ya? Tapi di komenan netizen si AA dirujak juga ya dengan komentar-komentarnya yang ada di netizen, rada-rada berat. Tapi ya udahlah ya. Di beberapa saat yang lalu pun saat saudari aku konser, si Raisa ini ya, dia bercerita kalau sekarang dia itu merasa lebih cantik. Dan ada yang merasakan lebih cantik seperti itu. Kenapa gue lebih cantik? Itu karena katanya bukan karena skincare, bukan say, tapi udah terlepas dari hubungan toksis yang dihadapi, makanya dia kelihatan lebih cantik auranya.
ini tuh sebenarnya curhat apa nyanyi apa gimana sih, Sa? Lu cerita dong, cerita. Bukan temannya Raisa, temannya orang ketiga ini. Curhat katanya. Kalau bukan temannya itu kan lakar. Dia tuh lagi shock aja, makanya tidak membalas, tidak memberikan konferensi pers kepada kalian. Jadi kalian tuh nggak boleh nuduh. Dia tuh nggak pelakor. Jadi kita nunggu aja ya beritanya. Apa sih sebenarnya yang benar? Itu di luar beritanya sembarangan banget. Udah ada berita ini itu. Tapi kayak ya udah kita tunggu aja ya. Waktu akan menentukan dan waktu akan menjawab apakah ini benar atau tidak. Kalau ini benar, ampun DJ. Berat kau ya, Hamis. Berita terakhir ini katanya apa nih? Katanya si Hamis atau mantan apa masih suami, aku nggak ngerti lah, pokoknya si Hamis ini nggak pernah jadi mualaf pas waktu nikah sama Raisa. Hah? Serius? Bentar Cong, itu yang bener aja. Emang si Hamis emang Islam dari lahir gimana sih? Lu ngasih berita yang benar, yang valid. Kalau sama bibir bot kita tuh lu harus masuk juga ke otak. Nggak boleh menyebarkan berita-berita fitnah kayak gitu. Nggak boleh. Ya. Aduh. Ternyata cukup sudah ya fakta-fakta menarik dari gosipah saudari aku Raisa dalam proses percayaannya dan desak-desuk rumah tangganya yang kemudian netizen terlibat langsung. Itu serta perintah yang nyonya di atas untuk biarkan netizen bertindak, nanti kotor tangannya. Begitu katanya si Raisa. Jadi mari kita lihat sebenarnya apakah yang terjadi. Benarkah pihak ketiga adalah salah satu penyebab dari kerusakan rumah tangga Raisa dan Hamis? Mari kita lihat dengan waktu berjalan nanti. Sampai jumpa dalam Bibir Botila Asmara dalam episode yang lain. Dadah.